Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan pada pertemuan ke-14 kita akan mereview materi yang akan diujikan di ujian akhir semester dan tata cara pelaksanakan ujian akhir semester untuk mata kuliah pengantar bisnis di kelas D3 akuntansi. Jadi materi yang pertama yang akan diujikan itu adalah membahas mengenai kewirausahaan atau entrepreneurship dan organisasi usaha atau UMKM ya, kalau kita diskusikan di awal-awal minggu kemarin. Jadi topiknya adalah yaitu mengenai perbedaan definisi atau pemahaman mengenai pemilik usaha dengan entrepreneur. Jadi apa bedanya business owner atau pemilik usaha dengan entrepreneur. Nah, kita sudah diskusikan ini kalau pemilik usaha itu hanya ya dia hanya memiliki usaha, tidak ada keinginan untuk memperbesar atau menguasai pasar. Tetapi beda dengan entrepreneur, dia memiliki ambisi menjadi market leader, dia selalu membaca peluang untuk mencapai usaha-usaha yang menuju ke sana. Lalu kita juga membahas bagaimana sebuah bisnis baru itu memulai usahanya. Nah, ini ada yang mulai dari nol, beginning from scratch gitu ya, dari nol, bagaimana positif, lalu tantangannya di mana, lalu ada juga yang membeli bisnis yang telah ada. Jadi ada bisnis yang sudah eksis, lalu kita membeli bisnis yang sudah ada, itu cara yang kedua. Atau cara yang ketiga yaitu dengan melakukan waralaba ya, bisnis waralaba. Nah, kalian pelajari keuntungannya, kelemahannya, berbagai macam strategi itu. Lalu kita juga membahas mengenai UMKM. Ini permasalahan UMKM sering menjadi pembahasan dalam kebijakan ekonomi atau perekonomian, juga seringkali disorot ya mengenai UMKM ini. UMKM kita bahas mengenai definisi yang berbagai macam, kendalanya, permasalahan UMKM ada berbagai macam, ada permasalahan permodalan, ada permasalahan mengenai kualitas yang tidak terjaga dan sebagainya. Nah, ini kita akan pelajari di sana bagaimana cara pemberdayaan UMKM dan tantangannya di mana. Nah, ini topiknya ada di pembahasan kewirausahaan dan organisasi usaha. Lalu kita juga membahas mengenai struktur organisasi bisnis atau struktur organisasi usaha ya. Ada 3 bentuk ini berdasarkan struktur organisasi yang paling sederhana, yaitu fungsional. Jadi struktur organisasi dibuat berdasarkan fungsinya, itu yang paling sederhana fungsional. Lalu agak rumit sedikit yaitu ada divisional, nanti ada juga multidivisional, ada multidivisional yang horizontal melebar ke kanan dan ke kiri, dan ada juga multidivisional yang vertikal melebarnya ke bawah, membuat divisi-divisi ke bawah. Nah, nanti ada juga yang paling modern itu adalah matriks ya, jadi menggabungkan antara fungsional dan divisional. Ini struktur organisasi yang paling sederhana ya fungsional, yang paling rumit ya matriks. Nah, kalian pelajari, sudah kita diskusikan juga mengenai keunggulan dan kelemahan dari berbagai macam struktur organisasi bisnis. Ketiga struktur organisasi bisnis ini adalah struktur organisasi bisnis yang umum ada di masyarakat ya, dalam melaksanakan usahanya atau dalam bisnis. Kita akan temuinya ya di antara tiga struktur organisasi ini. Ini juga akan menjadi salah satu materi yang akan kita ujikan di UAS ya. Lalu kita sedikit membahas mengenai marketing ya. Kita bahas mengenai dasar-dasar pemasaran, bahwasanya inti dari pemasaran adalah kita mendeliver value. Jadi titik utama dari pemasaran adalah konsumen atau buyer. Jadi bukan dari si penjualnya, tapi dari si pembelinya. Makanya kita apa yang mereka butuhkan, kita harus siap mengakomodasinya.
Nah, ini makanya konsumen juga akan bertindak sama. Mereka akan membeli yang memberikan manfaat paling banyak daripada biayanya. Nah, manfaat ini adalah value-nya. Jadi bagaimana kita memberikan value yang setinggi-tingginya kepada konsumen atau kepada pembeli, nah, itu adalah salah satu aspek dalam pemasaran. Lalu aspek strategi pemasaran, lalu ada lingkungan politik, hukum, sosbud, dan sebagainya. Intinya adalah pemasaran itu harus memperhatikan masalah-masalah ini ya, permasalahan politik. Jadi tidak mungkin ketika ada kita memasarkan kesetaraan gender atau memasarkan produk tetapi itu banyak menyinggung kaum-kaum misalkan mayoritas atau minoritas, itu tidak boleh. Lalu kita menjual barang-barang atau strategi pemasaran kita itu melanggar hukum, lalu tidak sesuai dengan adat atau istiadat atau budaya masyarakat sekitar dan sebagainya. Intinya seperti itu. Jadi strategi marketing harus memperhatikan berbagai macam sudut pandang, politik, hukum, sosial budaya, teknologi, lingkungan ekonomi tentu, dan juga adalah persaingan antar usaha ya, antar pengusaha atau antar perusahaan. Lalu dalam pemasaran kita kenal adanya marketing mix ya. Rumus dari pemasaran itu selain harus memperhatikan lingkungan-lingkungan tadi, juga ada 4P kita sebutnya sebagai marketing mix. Jadi harus memperhatikan apa itu yang akan kita jual, produknya, bagaimana cara menjualnya, mempromosikannya, berapa harganya, dan terakhir adalah tempatnya, dijual di mana. Nah, ini atau segmentasinya itu. Nah, yang tidak kalah pentingnya kalau mau melakukan tindakan atau kegiatan pemasaran ini, itu juga ada yang disebut sebagai riset pasar ya. Sehingga apa? Sumber dayanya tidak terbuang sia-sia. Jadi perusahaan itu melakukan riset pasar agar jelas produk ini akan dijual kemana, dipromosikan kepada siapa, pada harga berapa, kapan, dan di mana. Nah, inilah salah satu untuk mencapai segmentasi pasar yang sesuai yang diinginkan oleh perusahaan penjualnya tadi dalam rangka mendelivering value, harus melakukan riset pasar. Nah, ini dasar-dasar pemasaran sudah kita bahas ya beberapa kali dalam Google Classroom kita. Nah, ini juga masuk ke dalam ujian akhir. Yang terakhir adalah mengenai produk. Ya. Tentu dalam berbisnis kita menjual produk, baik itu barang yang nampak ataupun yang tidak nampak, yaitu jasa. Sebenarnya kita jual adalah semakin banyak fitur. Ya, fitur produk itu misalkan perbedaan antara handphone zaman dulu dengan zaman sekarang. Zaman dulu tidak ada fitur-fitur produk yang misalkan layar sentuh. Zaman dulu itu tidak ada YouTube misalkan dan sebagainya, fitur-fitur produk yang ada di masyarakat sekarang. Teknologi itu hampir tidak ada di fitur-fitur produk yang ada di barang-barang yang sama atau yang setipe pada zaman 20 tahun yang lalu. Mana yang lebih laku? Tentu yang fiturnya paling banyak. Nah, inilah mengapa dalam produk itu fitur menjadi penting ya, atau atribut-atribut yang terkandung dalam sebuah produk. Produk juga memiliki life cycle ya, atau siklus. Nah, siklus hidup produk dari perkenalan lalu sampai dia mencapai dewasa, produk itu mencapai dewasa dan dia menjadi turun. Kita sudah belajar mengenai salah satunya adalah handphone ya, Nokia, yang dimana handphone itu dulu adalah handphone sejuta umat gitu. Lalu karena dia tidak begitu memperhatikan fiturnya tidak bisa menyaingi, karena dulu fitur produk Nokia adalah Symbian dan Java gitu ya. Sekarang ada pesaing baru dari Android dan iOS. Nah, itu yang memiliki fitur produk lebih beragam dan lebih lengkap dan lebih mutakhir daripada yang dimiliki Nokia. Karena tidak memperhatikan fitur produk itu ya, dia memiliki siklus produk yang cukup singkat
Nokia ini bahkan sekarang hampir tidak ada. Itulah dampaknya karena tidak memperhatikan gitu ya fitur produk yang dijual kepada konsumen. Jadi walaupun apakah pada suatu saat nanti Nokia Android ataupun iOS dari Apple ini akan turun atau menghadapi siklus hidup produk yang sampai akhir, ya mungkin saja, tetapi jangka waktunya ya kita tidak tahu. Jadi siklus hidup produk itu ada yang singkat, ada yang panjang. Anda lihat misalkan meja dan kursi, yaitu siklus hidupnya kan panjang sekali, dari zaman 2 sampai 10 abad yang lalu kursi ya bentuknya seperti ini sampai sekarang. Ini kan siklus hidupnya sampai sekarang masih, tapi tidak tahu kapan berakhirnya. Apakah besok bentuk kursi itu berbeda dengan bentuk sekarang 100 tahun kemudian, ya kita tidak tahu, tapi memang akan berakhir si produk itu memiliki siklus hidupnya. Nah, intinya seperti itu. Produk adalah kita perbanyak fitur, lalu harus kita pahami kalau produk itu memiliki siklus hidup. Itu adalah 4 materi yang akan kita ujikan di dalam ujian akhir semester. Yang pertama tadi kewirausahaan, lalu struktur organisasi, lalu ada pemasaran, dan terakhir produk. Tata cara pelaksanaan UAS itu kita laksanakan melalui Google Classroom ya. Nanti saya buat Google Classroom-nya untuk ujian akhir semester UAS. Lalu soalnya pun nanti 5 menit sebelum dilaksanakan. Kalau kita kelasnya itu karena sesuai dengan jadwal kuliah kita ya, itu kalau jadwal kuliah kita hari Kamis pukul 13, maka nanti secara online di Google Classroom soalnya akan muncul kurang lebih 5 menit sebelum kelas dimulai ya, atau ujian dimulai. Jadi kurang lebih 12.55 atau 12.50 sudah muncul soal dan absennya. Dan waktu mengerjakan kurang lebih 90 menit dibagi menjadi 80 menit untuk mengerjakannya. Lalu 10 menit ini adalah spare waktu untuk upload. Jadi kalian nanti mengerjakan soalnya itu di kertas ya, di kertas. Jadi ini tulis tangan. Jadi Anda lihat jawabannya muncul 5 menit sebelum pukul 13, lalu Anda sudah mempersiapkan jawaban untuk dalam kertas, menyiapkan kertas untuk menuliskan jawaban. Nah, nanti waktunya adalah totalnya 90 menit, yaitu alokasinya 80 menit untuk mengerjakan dan 10 menit saya kasih waktu untuk upload ya, kesempatan untuk upload, karena berbagai macam hal saya sarankan Anda mempersiapkan permasalahan-permasalahan yang ada seperti sinyal, lalu baterai, kadang-kadang mau foto tapi low bat handphonenya, lalu internetnya habis, baik itu kuotanya atau mati lampu, berbagai macam hal ya. Nah, ini kalian gunakan waktu dan resiko-resiko yang mungkin ada itu harus diperhatikan. Apakah bisa di scan? Ya silahkan, yang penting diupload di Google Classroom ya, jawaban di kertas lalu difoto lalu diupload di Google Classroom. Di scan pun boleh, silahkan, yang penting bisa dibaca dan dikerjakan. Oke, saya rasa itu sedikit untuk pertemuan terakhir adalah review materi ujian yang akan diujikan, itu maksud saya di ujian akhir semester dan pelaksanaan ujian akhir semester kita. Terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf dalam pelaksanaan kuliah mungkin banyak kekurangannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.